Wajibkah istri di sini mencontek persis cara pelakor demi mengambil hati suami? Dan apakah cara mencontek ini benar-benar efektif untuk mengembalikan cinta suami? Baik, temukan jawabannya di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah, saya tuh barusan mendapatkan pertanyaan nih Bun. Kalau suami selingkuh, apakah setiap istri itu harus mencontek habis cara pelakor dalam mendapatkan hati suami kita? Saya paham Bun, meniru pelakor itu nggak mudah. Bagaimanapun, kalau ada di posisi ini, kita itu rasanya seolah-olah harus menganggap musuh kita ini itu lebih baik dari kita. Dan ini ya nggak mudah buat ego setiap manusia. Tapi, mengapa kadang saya menyarankan istri untuk mencontek cara pelakor? Karena mencontek adalah skill yang paling mudah untuk dikuasai dibandingkan kalau harus susah-susah belajar sendiri. Maka mencontek itu jauh lebih mudah. Tapi, apakah istri itu wajib mencontek sama persis dengan yang dilakukan pelakor untuk bisa mengambil hati suami? Nah, maka jawaban saya adalah istri wajib mencoba mencontek pelakor, tapi ya tidak harus sama persis dengan pelakor. Misalnya nih Bun, jika pelakor di sini pandai memainkan kata-kata, sedangkan Bunda adalah tipe introvert yang kurang aktif bicara, maka setidaknya Bunda perbaiki cara Bunda bertutur ke suami. Tidak harus sama persis dengan cara pelakor dalam meraih suami Bunda, tapi setidaknya Bunda itu wajib bisa memberikan apresiasi, mengucapkan terima kasih, menyebut kebaikan suami dan hal-hal mendasar lainnya. Nah, di sini perlu saya ingatkan ya Bun, bahwa di fase ini Bunda tidak perlu merasa bersaing sama pelakor. Misalnya nih, wah, si pelakor habis rebonding rambut nih, aku juga harus rebonding nih. Wah, dia kok habis operasi plastik ya? Aku juga harus operasi plastik nih. Wih, dia habis perawatan ke salon. Aku juga harus ke salon nih. Nggak perlu seperti itu Bun, ya. Kalau Bunda ingin rebonding, ya, pengen perawatan silahkan. Tapi pastikan bahwa itu bukan dalam rangka untuk bersaing sama pelakor, tapi murni karena Bunda sayang sama diri sendiri dan untuk menyenangkan suami. Dan satu hal lagi yang perlu Bunda ingat, pelakor itu esensinya hanya sebagai cermin buat kita. Sudah sampai sejauh mana sih perkembangan diri kita dalam melakukan perbaikan? Di mana sih letak kekurangan dan kelalaian kita sehingga suami di sini berpaling? Apa sih yang sebenarnya dicari suami? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab ketika ingin mengembalikan cinta suami dari pelakor. Dan ingat, di sini jurinya adalah suami Bun, bukan pelakor. Jadi fokus Bunda itu bukan soal pelakornya ya, tapi fokusnya harus ke suami. Iya, sahabat Bunda yang sudah pernah memaharkan sarana buka aura ya, cincin Anira misalnya, itu pasti udah paham nih ya. Di buku panduan itu kan saya punya instruksi. Fokuslah ke suami. Fokuslah untuk membuat suami di sini nyaman. Kenapa begitu? Baik, karena bagaimanapun Bunda ini melakukan usaha untuk menggait hati suami Bunda kembali ya, bukan untuk menang melawan pelakor. Ibaratnya di situ suami jadi jurinya Bun. Nah, kalau juri udah menentukan Bunda yang menang, maka otomatis pelakor itu gigit jari. Kan begitu logikanya, betul kan Bunda? Makanya mencontek pelakor itu memang perlu dan wajib. Tapi ya, fungsi dari mencontek ini adalah sebagai refleksi diri. Di mana sih letak kekurangan dan kelalaian kita yang masih bisa dimanfaatkan wanita lain untuk merebut suami kita? Nah, kira-kira seperti itulah fungsinya. Tapi sekali lagi Bun, ingat bahwa dalam mencontek, Bunda tidak harus semirip pelakor. Nah, kalau Bunda ini tipenya orang yang suka tantangan, ya silahkan. Ya, Bunda mau kopas nih cara pelakor nulis chat ke suami, Bunda tiru cara pelakor merayu, Bunda tiru cara pelakor melayani suami di ranjang, Bunda tiru habis ucapan-ucapannya, lalu Bunda sesuaikan dengan karakter Bunda, monggo silahkan. Tapi kalau Bunda adalah tipe yang defensif ya, maka setidaknya dari pengamatan Bunda terhadap sikap dan perilaku pelakor ini, Bunda wajib tahu nih, mana saja sih celah-celah dalam diri Bunda yang perlu ditutup, dan Bunda berusaha tutup sesuai dengan cara Bunda sendiri. Gak harus meniru pelakor. Oke, misalnya nih Bun, si pelakor ini orangnya ahli merayu, omongannya tuh manis,
Ya, kayak ciri khas pelakor yang pakai susuk misalnya. Kebetulan Bunda itu bukan tipe yang pandai merayu. Nah, di sini Bunda punya dua pilihan. Ya, kalau Bunda suka tantangan, Bunda pelajari cara merayu suami. Kalau tidak, maka minimal usahakan Bunda tidak menyakiti suami lewat ucapan atau kritikan Bunda. Nah, kalau memang pernah terlanjur menyinggung suami lewat omongan sehingga suami di sini lebih nyaman sama pelakor, maka untuk memperbaikinya Bunda cukup minta keridhaan suami atas ucapan-ucapan Bunda dulu. Dan Bunda coba perbaiki cara bertutur ke suami. Bunda mulai perbanyak apresiasi daripada kritiknya. Bunda perbanyak ucapan terima kasih daripada nuntutnya. Dan Bunda lebih banyak sebut kebaikan suami daripada keburukannya. Ya, saya paham Bun, ini memang gak mudah ya, apalagi kalau Bunda melakukannya sendirian. Di sini istri juga butuh asupan energi spiritual, energi ruhani yang kuat, dan aura yang positif yang bersih kalau ingin melakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Nah, itulah kenapa Bun, setiap klien yang mengikuti bimbingan saya, itu juga saya bekali dengan wasilah sarana buka aura. Misalnya, cincin Anira yang sudah saya berkahi dan tirakati secara khusus supaya energi karomah yang terkandung di dalamnya itu membantu klien saya supaya punya aura positif yang kuat terpancar. Sehingga efeknya Bunda di sini akan jauh lebih mudah dalam berikhtiar mengembalikan kembali hati suami Bunda. Nah, untuk itu jika Bunda sedang ada di fase yang saya yakin ini nggak mudah dan Bunda merasa butuh dibimbing secara lahir maupun spiritual, maka silahkan Bunda bisa ikuti bimbingan saya dengan mendaftar melalui nomor yang ada di sini. Baik, saya Bunda Ayu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.